Diam, gue lagi benerin, Jim. Sorry, bener. Wah, ketinggalan. Kok mati? Oh, enggak. Ih, kok gelap? Hitamnya. Hitamnya. Lah, mana berdua? Oh, itu dia. Awas. Masuk. Udah mulai lancar ya, Pak? Iya, teman-teman. Kak, ini kakak maaf ya. Rasa sih. Tutup pintu itu. Terus bawa dongkrak. Tutup pintu. Driver Gojek. Ini. Iya. Telepon ya? Iya. We are per second. Oh, mundur. Bi. Mundur. Gue videoin. Tuh, samaan mah. Mundur. Kok videoin? Mundur aja cepet biar direkam. Mundur masuk TikTok kah? Sallallahu ala Iya, Pak. Alhamdulillah sudah sampai TV One dengan Kang siapa Kang? Wahyudi Pratulu. Kang Wahyudi. Alhamdulillah ternyata satu kampung sama istri nih dari Matraman Kayu Manis. Dia jadi saudara Kang ya. Ada minyak alikma tuh, ada nomor saya. Nah ini dengan istri dan anak-anak ikut dengan Ustadz Purwadi di belakang. Tidur Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz Purwadi standby. Nyampe kita nongkrong dulu ngopi di kantin TV One. Apa Kang Wahyudi mau sholat Jumat di sini bareng? Masih ada waktu Ustaz. Masih ada waktu. Bismillah biar lancar berkah ya. Biar jadi saudara nih Kang, simpen nomor saya. Siap, Ada di minyak urut nanti WA aja. Bismillah jadi saudara berkah. Mudah-mudahan lancar berkah Kang Wahyudi dan keluarga. Amin ya Allah. Ya, siap Ustaz. Nomor suap, nomor di. Makasih banyak. Sampai ketemu ya. Bismillah. Kursi roda situ. Sok. Kak. Mama. Kursi roda situ Kang. Angkat. Pakai kursi roda aja kan. Oh, kursi roda. Iya. Alhamdulillah sudah sampai di samping masjid TV One nih, lagi di kantinnya beserta para kru dengan Ustadz Purwadi, Yusuf, Polbi, Ikri, ini gede. Nah, Mana foto? Gimana gayanya? Alhamdulillah kita ngopi dulu sambil nunggu, masih 10:30, jadi masih ada waktu. Bismillah, berkah kampur ya, lancar ya. Alhamdulillah. Dede lagi apa? Minum es ya, haus ya nangnya. Haus ya Anin ya, sama mama. Jikri, udah habis berapa bakwan Ji? Itu punya papa. Kalau mau ambil lagi. Kak, udah habis berapa bakwan? Batu aja. Kolbi, nggak makan gorengan nak? Lihat ini. Ikan nelayan tapi Jumatan Ki ya. Papa Jumatan kamu makan mama. Ustadz Purwadi, makanin dong. Udah. Ya, minumnya pakai es biar mantap. Sambil kita nunggu nih sama para kru TV One.
Nah, lengkap makanannya mah di center mah makanannya mah. Bulu ada di sana. Ini bulunya di sebelah sini. Ada batu nggak, Kak? Duduk ini dekat, maaf, biasa. Ya, sip. Licin. Mau 3 aja. Siap. Tiki gimana Pak ya? Masih kuning bungkus aja. Belum nyobain nasi lagi. Tuh garis-garis. Jatuh waktu pas kecelakaan tuh awalnya 1 2 nambah sekarang banyak. Udah 8 tapi masih hidup, ntar aja lah kalau udah mati baru. Alhamdulillah bersama Ketua DKM Masjid TV1 Kang Haji Ibnu. Alhamdulillah nih. Ini saudara saya juga di Majlis Zikir nih, beliau ada di Majlis Zikir memantau saja. Cuman memantau aja beliau mah, tapi nggak apa-apa, yang penting bertahan agar banyak saudara kita di Majlis Zikir Hudurul Qalbi. Nah, ada juga tim dari TV1. Cuman produser Damai Indonesia aku tadi belum sempat ini ngobrol nih. Kang Ibnu salam ya sama produser TV1 Damai Indonesia aku yang baru. Mudah-mudahan ya bisa ngisi lah di Damai Indonesia aku kan. Amin. Kan udah merah-merah nih TV1. Alhamdulillah. Berkah. Minyak urut udah dapat semua ya, minyak urut ya. Alhamdulillah, berkah. Alhamdulillah setelah khutbah Jumat di Masjid TV1 Kang Pur ya, alhamdulillah ya. Lancar, makasih banyak Kang Pur. Dapat besek dari TV1 juga. Tapi kita tetap pengen nyobain makan di kantin TV1. Samping masjid TV1 tuh banyak orang. Alhamdulillah sama reporter tadi kita habis sholat gaib juga, ada salah satu reporter TV1 meninggal dunia. Ya, kita alhamdulillah sudah mendoakan tadi. Ini ada telur dadar sama orek sama kerang. Alhamdulillah telur dadarnya sudah dipungut sama istri ya kan. Nah, beginilah kalau makan sama istri ya begini. Ya, berkah-berkah, anak-anak udah makan duluan, kita makan dulu baru take off ke Depok. Bismillah tuh dicicipin lagi terus. Lagian Bapak nggak habis mah, ambil setengah mah. Ini kebanyakan masih setengah. Bismillah. Di kamar di Mana dia? Cheese. Mana cheese? Tadi terlalu bermanfaat. Ada mabok. Ya itu aja, udah aja. Kita pulang ke Depok. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah
Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini di bulan Muharram, di akhir bulan Muharram, di Jumat akhir di bulan Muharram, kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Maka mudah-mudahan kita berharap dan memohon kepada Allah agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha koreksi diri setiap saatnya. Apakah ibadah kita sudah maksimal kita laksanakan kepada Allah, dan sejauh mana kita sudah meninggalkan segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid TV One yang dirahmati Allah. Ada beberapa orang yang bertanya, datang ke rumah, Ustaz, saya punya masalah Ustaz, masalah saya itu begitu berat sehingga kayaknya saya nggak akan mampu untuk memecahkan masalah saya yang satu ini. Ada yang datang dengan masalah rumah tangganya, ada yang datang dengan masalah pekerjaan dan usahanya. Setiap kita hidup pasti Allah berikan ujian yang namanya masalah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti mati. Wa nabluukum, dan sebelum engkau mati kata Allah, aku akan uji kalian. Bisyarri wal khairi fitnah, dengan ujian keburukan dan ujian kebaikan. Semua pasti pernah punya masalah. Semua pasti pernah kena ujian. Tapi kadang kita pernah merasakan ujian yang begitu berat sehingga kita merasa ini ujian terberat dalam hidup saya. Ya Allah, ini ujian yang maha berat yang pernah saya rasakan dalam hidup saya. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Muharram, bulan di mana kita harus merenungkan para nabi dan rasul ketika mendapatkan ujian dari Allah. Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga, 40 tahun Nabi Adam tidak bertemu istrinya Hawa di dunia. Di bumi mencari istrinya 40 tahun sambil bertobat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun baru bisa dipertemukan Allah dengan istrinya, diampuni taubatnya pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam ketika sudah ingkar umatnya, lalu Allah memerintahkan bikin kapal, bikin perahu, lalu dia dihina, dianggap sebagai orang gila di tengah musim kemarau bikin perahu. Lalu setelah perahu jadi, diselamatkanlah Nabi Nuh dan umat-umatnya beserta binatang-binatang yang ada dari banjir yang begitu hebatnya, sampai pondasi Ka'bah pun ikut terserang banjir saat itu. Dan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan umat-umatnya bisa bersandar kapalnya setelah banjir yang begitu hebat. Itu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, ingin dibakar oleh Raja Namrud di api yang begitu menyala. Lalu Allah perintahkan, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah dingin api, menjadi dinginlah kepada Nabi Ibrahim. Itu pun terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ayub, puluhan tahun Nabi Ayub diserang penyakit yang begitu hebat, dari ujung kepala sampai rambut, dari ujung kepala sampai kaki. Bahkan anaknya meninggal dunia, istrinya meninggalkan dia, hartanya habis terbakar semua. Ujian begitu berat. Tapi Nabi Ayub berdoa, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahim. Ini doa Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak minta doa sembuh kepada Allah, tapi Nabi Ayub minta kepada Allah agar penyakitnya ini tidak mengganggu ibadahnya dia kepada Allah. Dan Allah menerima doanya, Allah berikan kesembuhan. Setelah bertahun-tahun Nabi Ayub itu diberikan ujian sakit, dan itu terjadi pada bulan Muharram. Hadirin yang dirahmati Allah, ini pembuka daripada renungan kita. Saya pribadi 7 bulan yang lalu, saya sedang berangkat menuju masjid tempat saya ngisi kajian subuh hari pada 15 Desember 2024. Ditabrak saya dengan motor gerobak, patah kaki 3 saya. Kata terapisnya bisa 2 tahun lebih baru bisa jalan kembali. Tapi Allah bicara lain. Alhamdulillah, baru 7 bulan saya sudah bisa khutbah. Walaupun masih ditopang dengan tongkat, tapi sudah ada perbaikan. Kenapa? Karena kita lillahi ta'ala. Kita ingin, ya Allah, tetap dalam dakwahmu. Ketika engkau uji pun, aku sedang dalam berdakwah menuju jalan ibadah kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah, ini bulan Muharram tinggal beberapa hari lagi. Maka di waktu yang amat singkat di Jumat kali ini, ketika kita punya masalah yang begitu besar, yang kadang kita secara logika kayaknya nggak sanggup kita mengatasinya, nggak sanggup kita nih menyelesaikannya, entah rumah tangga, entah pekerjaan, entah usaha, maka ikuti perintah Rasul. Kata Rasulullah, lakukan 6 hal, dan ini saya akan ceritakan amat sangat pendek saja, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama, ketika kita punya masalah, maka Rasul memerintahkan kepada kita, masalah begitu berat sehingga kita sudah tidak sanggup untuk memikulnya. Falyatawaddo, kata Rasulullah, perbaiki wudumu. Wudu bukan hanya dipakai ketika kita mau sholat. Wudu bukan hanya sekedar bilasan muka, bilasan tangan. Maka kenapa orang yang sehabis mandi bersih dari ujung kepala sampai kaki disabuni, disampoi, tapi tetap harus berwudu ketika mau sholat? Karena kalau mandi membersihkan badan, membersihkan daki, tapi kalau wudu menjernihkan hati dan pikiran. Coba tengok kalau kita punya masalah, kalau kita sudah berat, ribut dengan istri, ribut dengan atasan, ribut dengan customer, buru-buru kita ambil air wudu. Wajah kita basuh, tapi hati kita yang akan tenang. Wajah kita basuh, tapi pikiran kita akan semakin terasa nyaman. Hadirin yang dirahmati Allah, para sahabat, para ulama mendawamkan wudu. Imam Al-Ghazali, pengarang kitab, salah satunya kitab Ihya Ulumuddin, beliau ini menjaga wudunya, bahkan wudu sholat isya bisa dipakai untuk sholat subuh.
Bayangkan kita wudhu sholat maghrib belum tentu bisa dipakai wudhu untuk sholat isya. Karena menjaganya wudhu bukan berarti harus menahan buang air kecil, menahan buang angin. Artinya ketika kita batal wudhu, buru-buru kita wudhu kembali. Karena banyak hikmahnya, tidak akan sanggup saya jabarkan pada kesempatan siang ini. Tapi intinya orang yang menjaga wudhu, maka dia akan menjaga pandangan dia. Orang yang menjaga wudhu, maka dia akan menjaga lisannya dia. Karena dia merasa punya wudhu, bersih hati dan pikiran. Yang kedua, ketika kita punya masalah yang begitu berat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah berwudhu, fasallu rakaataini, solat 2 rakaat, solat hajat, solat yang kita lakukan 5 waktu, itu kebutuhan kita, itu kewajiban kita. Tapi ada solat-solat lain yang diundang oleh Allah untuk kita di saat-saat tertentu ketika kita punya masalah. Salah satunya adalah sholat hajat. Ketika kita punya masalah dalam bentuk apapun yang begitu berat, ambil sejadah, ambil wudhu, kita takbir, kita sholat, serahkan semua kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua hidup matiku ya Allah, urusanku semua aku berserahkan kepadamu ya Allah. Saya ketika kecelakaan, mungkin orang berpikir, Ustadz, logika, saya kepala rumah tangga, istri ibu rumah tangga, anak 4, yang 3 pesantren. Tapi alhamdulillah, logika manusia tidak bisa menafkahi. Tapi alhamdulillah, sampai dengan saat ini, semua bisa tertahan. Itu adalah kehendak Allah. Sholat hajat, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita punya masalah, ketika kita punya keinginan yang begitu berat untuk kita raih, maka kata Rasulullah, faqira'atul Qur'an, baca Quran. Habis sholat, jangan langsung Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma antas salam, berikan selamat dulu, doa dulu, zikir dulu. Wabil utama baca Quran, walaupun 1 ayat. Kenapa? Karena Quran hudal lil muttaqi. Karena Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk buat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan untuk pembeda antara yang baik dan yang buruk. Jadi Quran pegangan kita. Quran pegangan kita. Kalau kita punya guru pertama bilang A, guru kedua bilang B, guru ketiga bilang C, mana yang harus kita ikutin? Yang kita ikutin ketika guru kita sesuai dengan Al-Quran. Ini Quran pedoman kita. Nggak akan sesat orang yang memakai Quran. Nggak akan hilang arah kalau kita pakai Quran. Semua ada di Quran. Maka pelajari, baca Al-Quran. Salah satunya ayat yang saya awal bacakan, surat Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulk. Allah yang maha raja dari orang-orang yang mengaku dirinya raja. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Allah yang menitipkan kalian bisa menjadi raja. Allah yang meridhoi kalian makanya menjadi pemimpin. Ada raja, ada presiden, itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Allah yang bisa meninggikan, menjadikan seseorang itu raja dan bisa menjatuhkannya. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah bisa menjadikan orang itu mulia dan Allah pula yang bisa menjadikan orang itu hina. Biyadikal khair, dengan kekuasaan Allah. Jadi kita nggak usah khawatir. Kalau kita sedang diuji, dihina di satu tempat pekerjaan kita dituduh tapi kita tidak melakukannya, maka serahkan kepada Allah. Ikuti tadi wudhu, sholat hajat, baca Quran. Baca, yakin, minta ke Allah. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau umatmu bertanya, di manakah aku Robnya, maka aku itu dekat. Minta kepada Allah jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan menyertailah kemudahan.
Tidak ada istilah setelah kesulitan baru ada kemudahan, tapi disertai berbarengan. Ketika Allah berikan ujian, bayangkan 1 tahun saya jadwal penuh. Ketika saya kecelakaan, ada seorang ustadz, pengurus MUI Kota Depok datang mengunjungi saya. Ustadz istirahat saja. Selama 4 bulan Januari sampai April saya kosong. Saya ngisi semua khotib ustadz di masjid-masjid. Seluruh bisyarohnya 100% buat ustadz berobat. Bayangkan, mana ada seorang ustadz yang mau menggantikan badal kita khotib, tapi semuanya diserahkan kepada kita. Itu maunya Allah. Qulillahumma malikal mulk. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah baca Quran, maka doa, minta kepada Allah. Itu disertai berbarengan tuh. Habis wudhu, sholat. Habis sholat, baca Quran. Habis baca Quran, doa, minta. Mintanya yang spesifik sama Allah. Ya Allah, saya punya masalah nih Allah. Kalau kita punya masalah rumah tangga, bawa tuh buku nikah. Tempel di sejadah kita. Ustadz, ini nggak ada ajarannya. Bukan ajaran ini. Kita minta kepada Allah. Taruh di sejadah, ya Allah. Ini saya sudah 10 tahun nikah, ya Allah. Buku nikah ini saksi di mana engkau menyaksikan aku ijab kabul dengan istriku, ya Allah, dengan namamu, ya Allah. Jaga, ya Allah, rumah tanggaku, ya Allah. Kasihan anak-anakku masih kecil-kecil kalau kami siap berpisah. Minta kepada Allah. Tumpuk di atas sejadah tuh buku nikah. Sambil cek apakah masa berlaku sudah habis atau masih panjang. Kenapa? Karena kita kadang tidak pernah menengok buku nikah kita. Di situ ada hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ketika kita punya masalah, nih rumah mau diambil nih sama debt collector, ambil kunci rumah, taruh di atas sejadah. Minta kepada Allah spesifik, ya Allah, ini rumah mau diambil, ya Allah. Engkau yang memberikan aku tempat tinggal, ya Allah. Engkau pula yang akan bisa memberikan solusi buat hambamu ini, ya Allah. Minta yang spesifik sama Allah. Lalu kata Rasul setelah melakukan yang keempat, yang kelima, ikhlas, pasrah. Pasrahkan pada Allah. Kita sudah mengikuti anjuran dari Rasulullah. Sudah berwudu menjaga kesucian hati dan pikiran. Sudah sholat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk membaca Quran agar kita mengikuti jalur rel yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kita sudah berdoa, memohon kebaikan Allah dan jalan keluar dari Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan jalan keluar itu, rezeki Allah itu dari tempat yang tidak pernah dia sangka, dari orang yang tidak pernah dia duga. Maka lakukan itu, dan setelah itu dilakukan, patawakkal ala Allah, pasrahkan kepada Allah. Kalau kita sudah memohon seperti itu, taruh lagi tuh, masih ada di sejadah buku nikah. Ya Allah, saya sudah berdoa, ya Allah. Tapi kalau engkau merasa ini yang terbaik, aku harus berpisah, meninggalkan istriku, ya Allah. Aku ikhlas pasrah. Yang penting mudah-mudahan istriku mendapat suami yang lebih baik daripada aku. Anak-anakku mudah-mudahan bisa dapat bapak yang lebih baik daripada aku. Allah yang tahu. Yang sudah di pengadilan bisa rujuk kembali kalau Allah mau. Maka hadirin, jangan pernah kita meragukan rahasia kebesaran Allah. Dan yang terakhir, yang keenam, ini yang kadang suka kita lupakan. Karena kita kalau lagi susah, ada orang lain datang ke rumah kita. Pak, saya minjem duit, Pak. Saya juga lagi susah, kamu minjem duit. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, itu malaikat yang dikirim oleh Allah untuk membuka jalan keluar kita. Karena yang keenam, kalau kita pengen masalah kita kelar, falyatasaddaq, bersedekahlah. Ustadz, kita lagi banyak masalah, banyak hutang, masa disuruh sedekah? Itulah ujian dari Allah. Bersedekahlah. Saya alhamdulillah, boleh dilihat di YouTube saya, Guru Hikmah Official. Ketika saya sakit, saya sudah 3 kali membuat santunan yatim piatu. Minimal 40 orang, bahkan lebih dari itu. Bahkan terakhir 2 minggu yang lalu, kita buat santunan 40 anak yatim, berikut
100 perisa mata dan bagi kacamata gratis buat 11 DKM masjid di Kota Depok. Itu di rumah saya bikin pakai duit pribadi dan titipan-titipan dari jamaah. Kok bisa Ustadz? Banyak para ustadz yang datang. Kita niat bahwasanya kalau kita punya niat baik, pasti Allah akan bukakan jalannya. Sedekah, salah satunya sedekah terbaik adalah ke keluarga kita, ke orang terdekat kita. Bantu dulu. Kalau kita punya masalah, kita punya rezeki, bantu orang lain. Yang kita sedekahkan akan kembali kepada kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Ini Allah yang menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk memberitahukan kepada kita sebagai umatnya, kalau punya masalah, jangan takut. Ada Allah yang akan bisa menyelesaikan masalah kita. Yang penting kita selalu dalam koridor Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini, khotib meminta kepada Allah, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan jalan keluar atas masalah-masalah kita. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan semua pekerjaan usaha kita diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma We are per second. Awas, mundur. Bi. Mundur. Gue videoin. Tuh, samaan mah. Mundur. Gue videoin. Mundur aja cepet biar direkam. Guru masuk TikTok kah? Sallallahu ala iya, Pak. Ada berita aja. Kamu udah. Udah masuk di mana? Ini kok di bawa.
Alhamdulillah sudah sampai di samping masjid TV1 nih, lagi di kantinnya beserta para kru dengan Ustadz Purwadi, Yusuf, Polbi, Fikri, ini gede nih, gede. Nah, Mana foto? Gimana gayanya? Alhamdulillah kita ngopi dulu sambil nunggu, masih 10:30, jadi masih ada waktu. Bismillah. Berkah kampur ya, lancar ya. Alhamdulillah. Dede lagi apa? Minum es ya, haus ya Nang ya. Haus ya Anin ya. Sama Mama. Jikri, udah habis berapa bakwan Ji? Itu punya papa. Kalau mau ambil lagi. Kak, udah habis berapa bakwan? Es batu aja. Kolbi, nggak makan gorengan nak? Lihat Makan ini. ikan nelayan tapi Jumatan Ki ya. Papa Jumatan kamu makan Mama. Ustadz Purwadi, makanin dong. Udah. Ya, minumnya pakai es biar mantap. Sambil kita nunggu nih sama para kru TV1. Lengkap makanannya mah di center mah makanannya mah. Alhamdulillah setelah khutbah Jumat di Masjid TV1 Kang Pur ya, alhamdulillah ya. Lancar, makasih banyak Kang Pur. Dapat besek dari TV1 juga. Tapi kita tetap pengen nyobain makan di kantin TV1. Samping masjid TV1 tuh banyak orang. Alhamdulillah sama reporter tadi kita habis sholat gaib juga, ada salah satu reporter TV1 meninggal dunia. Ya, kita alhamdulillah sudah mendoakan tadi. Ini ada telur dadar sama orek sama kerang. Alhamdulillah telur dadarnya sudah dipungut sama istri ya kan. Nah beginilah kalau makan sama istri ya begini ya, berkah anak-anak udah makan duluan, kita makan dulu baru take off ke Depok. Bismillah tuh dicicipin lagi terus. Lagian papa nggak habis mah, ambil setengah mah, ini kebanyakan masih setengah. Bismillah. Kok video? Foto-foto.
kantin TV One. Brindil. Iya, kantin apa Mi? Bu Brindil. Iya. Silakan bawa aja. Ya, ya. Ada ati. Ada. Ini sambal. Kalau dadar itu udang, sambal goreng kentang api. Lengkap ya. Ini mah nggak banyak. Biasanya sampai numpuk-numpuk. Oh lah. Karena pengurangan karyawan, jadi aku kurang. Ya. Ini ada sop iga, soto daging, rawon, bakso. Wudi. Lengkap. Pasti ada. Iya. Lihat apa? Let's go. No. Mau mana lagi? Untuk kamu, sendal kamu mana di sana ya? Ini sendal papa kan? Iya. Hmm. No. Ada. Ih.
Cheese, cheese, cheese. Cheese. Mana cheese? Cheese. Cheese, 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 cheese. Tadi terlalu bermanfaat. Ada mabok. Kita pulang ke Depok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tangannya doang ini. Masuk dong. Pengurus DMI Kota Depok. Ustadz Surya, semakin banyak orang melihat di Majlis Zikir semakin mengenal. Tadi aja Kang Purwadi karena sering diposting akhirnya ketua DKM TV One. Oh ini yang sering diposting Pak Ustadz. Dia cuma ngontrol doang kan, jadi udah hafal. Makanya Ustadz Surya kan kalau udah kenal nanti kan siapa tahu ada UMKM masjid yang ingin berbisnis dengan Ustadz Surya. Nah beliau pengusaha tulen nih, luar biasa. Berkah bawain nasi kebuli beliau buat para ustadz nanti nonton bola nanti malam. Bismillah, bismillah. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid TV One yang dirahmati Allah. Ada beberapa orang yang bertanya, datang ke rumah Ustadz, saya punya masalah Ustadz, masalah saya itu begitu berat sehingga kayaknya saya nggak akan mampu untuk memecahkan masalah saya yang satu ini. Ada yang datang dengan masalah rumah tangganya, ada yang datang dengan masalah pekerjaan dan usahanya. Setiap kita hidup pasti Allah berikan ujian yang namanya masalah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti mati. Wa nabluukum, dan sebelum engkau mati kata Allah, aku akan uji kalian. Bisyarri wal khairi fitnah, dengan ujian keburukan dan ujian kebaikan. Semua pasti pernah punya masalah. Semua pasti pernah kena ujian. Tapi kadang kita pernah merasakan ujian yang begitu berat sehingga kita merasa ini ujian terberat dalam hidup saya. Ya Allah, ini ujian yang maha berat yang pernah saya rasakan dalam hidup saya. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Muharram, bulan di mana kita harus merenungkan para nabi dan rasul ketika mendapatkan ujian dari Allah. Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga, 40 tahun Nabi Adam tidak bertemu istrinya Hawa di dunia. Di bumi mencari istrinya 40 tahun sambil bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun baru bisa dipertemukan Allah dengan istrinya, diampuni taubatnya pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam ketika sudah ingkar umatnya, lalu Allah memerintahkan bikin kapal, bikin perahu, lalu dia dihina, dianggap sebagai orang gila di tengah musim kemarau bikin perahu. Lalu setelah perahu jadi, diselamatkanlah Nabi Nuh dan umat-umatnya beserta binatang-binatang yang ada dari banjir yang begitu hebatnya, sampai pondasi Ka'bah pun ikut terserang banjir saat itu. Dan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan umat-umatnya bisa bersandar kapalnya setelah banjir yang begitu hebat. Itu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, ingin dibakar oleh Raja Namrud di api yang begitu menyala. Lalu Allah perintahkan, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah dingin api menjadi dinginlah kepada Nabi Ibrahim. Itu pun terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ayub, puluhan tahun Nabi Ayub diserang penyakit yang begitu hebat, dari ujung kepala sampai rambut, dari ujung kepala sampai kaki. Bahkan anaknya meninggal dunia, istrinya meninggalkan dia, hartanya habis terbakar semua. Ujian begitu berat. Tapi Nabi Ayub berdoa, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahim. Ini doa Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak minta doa sembuh kepada Allah, tapi Nabi Ayub minta kepada Allah agar
penyakitnya ini tidak mengganggu ibadahnya dia kepada Allah. Dan Allah menerima doanya, Allah berikan kesembuhan. Setelah bertahun-tahun Nabi Ayub itu diberikan ujian sakit. Dan itu terjadi pada bulan Muharram. Hadirin yang dirahmati Allah, ini pembuka daripada renungan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ini bulan Muharram tinggal beberapa hari lagi. Maka di waktu yang amat singkat di Jumat kali ini, ketika kita punya masalah yang begitu besar, yang kadang kita secara logika kayaknya nggak sanggup kita mengatasinya, nggak sanggup kita nih menyelesaikannya, entah rumah tangga, entah pekerjaan, entah usaha, maka ikuti perintah Rasul. Kata Rasulullah, lakukan 6 hal, dan ini saya akan ceritakan amat sangat pendek saja dan mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama, ketika kita punya masalah, maka Rasul memerintahkan kepada kita, masalah begitu berat sehingga kita sudah tidak sanggup untuk memikulnya. Falyatawaddo, kata Rasulullah, perbaiki wudumu. Wudu bukan hanya dipakai ketika kita mau sholat. Wudu bukan hanya sekedar bilasan muka, bilasan tangan. Maka kenapa orang yang sehabis mandi bersih dari ujung kepala sampai kaki disabuni, disampoi, tapi tetap harus berwudu ketika mau sholat? Karena kalau mandi membersihkan badan, membersihkan daki, tapi kalau wudu menjernihkan hati dan pikiran. Coba tengok kalau kita punya masalah, kalau kita sudah berat, ribut dengan istri, ribut dengan atasan, ribut dengan customer, buru-buru kita ambil air wudhu. Wajah kita basuh, tapi hati kita yang akan tenang. Wajah kita basuh, tapi pikiran kita akan semakin terasa nyaman. Hadirin yang dirahmati Allah, para sahabat, para ulama mendawamkan wudhu. Imam Al-Ghazali, pengarang kitab, salah satunya kitab Ihya Ulumuddin, beliau ini menjaga wudhunya, bahkan wudhu sholat isya bisa dipakai untuk sholat subuh. Bayangkan kita wudhu sholat maghrib belum tentu bisa dipakai wudhu untuk sholat isya. Karena menjaganya wudhu bukan berarti harus menahan buang air kecil, menahan buang angin. Artinya ketika kita batal wudhu, buru-buru kita wudhu kembali. Karena banyak hikmahnya, tidak akan sanggup saya jabarkan pada kesempatan siang ini. Tapi intinya orang yang menjaga wudhu, maka dia akan menjaga pandangan dia. Orang yang menjaga wudhu, maka dia akan menjaga lisannya dia. Karena dia merasa punya wudhu, bersih hati dan pikiran. Yang kedua, ketika kita punya masalah yang begitu berat, kata Rasulullah SAW, setelah berwudhu, fasallu rok'ataini, sholat 2 rakaat, sholat hajat, sholat yang kita lakukan 5 waktu, itu kebutuhan kita, itu kewajiban kita. Tapi ada sholat-sholat lain yang diundang oleh Allah untuk kita di saat-saat tertentu ketika kita punya masalah. Salah satunya adalah sholat hajat. Ketika kita punya masalah dalam bentuk apapun yang begitu berat, ambil sejadah, ambil wudhu, kita takbir, kita sholat, serahkan semua kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua hidup matiku ya Allah, urusanku semua aku berserahkan kepadamu ya Allah. Sholat hajat, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita punya masalah, ketika kita punya keinginan yang begitu berat untuk kita raih, maka kata Rasulullah, faqira'atul Qur'an, baca Quran. Habis sholat jangan langsung Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma antas salam, berikan selamat dulu, doa dulu, zikir dulu. Wabil utama baca Quran, walau ayat, walaupun 1 ayat. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk buat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan untuk pembeda antara yang baik dan yang buruk. Jadi Quran pegangan kita. Quran pegangan kita. Kalau kita punya guru pertama bilang A, guru kedua bilang B, guru ketiga bilang C, mana yang harus kita ikutin? Yang kita ikutin ketika guru kita sesuai dengan Al-Quran. Ini Quran pedoman kita, nggak akan sesat orang yang memakai Quran.
Nggak akan hilang arah kalau kita pakai Quran. Semua ada di Quran. Maka pelajari, baca Al-Quran. Salah satunya ayat yang saya awal bacakan, surat Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulk. Allah yang maha raja dari orang-orang yang mengaku dirinya raja. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Allah yang menitipkan kalian bisa menjadi raja. Allah yang meridhoi kalian makanya menjadi pemimpin. Ada raja, ada presiden, itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Allah yang bisa meninggikan, menjadikan seseorang itu raja dan bisa menjatuhkannya. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah bisa menjadikan orang itu mulia dan Allah pula yang bisa menjadikan orang itu hina. Biyadikal khair, dengan kekuasaan Allah. Jadi kita nggak usah khawatir. Kalau kita sedang diuji, dihina di satu tempat pekerjaan kita dituduh tapi kita tidak melakukannya, maka serahkan kepada Allah. Ikuti tadi wudu, sholat hajat, baca Quran. Baca, yakin, minta ke Allah. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau umatmu bertanya, di manakah aku Robnya, maka aku itu dekat. Minta kepada Allah jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan menyertailah kemudahan. Tidak ada istilah setelah kesulitan baru ada kemudahan, tapi disertai berbarengan. Ketika Allah berikan ujian, bayangkan 1 tahun saya jadwal penuh. Ketika saya kecelakaan, ada seorang ustadz, pengurus MUI Kota Depok datang mengunjungi saya. Ustadz istirahat saja. Selama 4 bulan Januari sampai April saya kosong. Saya yang ngisi semua khotib ustadz di masjid-masjid. Seluruh bisyarohnya 100% buat ustadz berobat. Bayangkan, mana ada seorang ustadz yang mau menggantikan badal kita khotib, tapi semuanya diserahkan kepada kita. Itu maunya Allah. Qulillahumma malikal mulk. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah baca Quran, maka doa, minta kepada Allah. Itu disertai berbarengan tuh. Habis wudu, sholat. Habis sholat, baca Quran. Habis baca Quran, doa, minta. Mintanya yang spesifik sama Allah. Ya Allah, saya punya masalah nih Allah. Kalau kita punya masalah rumah tangga, bawa tuh buku nikah. Tempel di sejadah kita. Ustadz, ini nggak ada ajarannya. Bukan ajaran ini. Kita minta kepada Allah. Taruh di sejadah, ya Allah. Ini saya sudah 10 tahun nikah, ya Allah. Buku nikah ini saksi di mana engkau menyaksikan aku ijab kabul dengan istriku, ya Allah. Dengan namamu, ya Allah. Jaga, ya Allah, rumah tanggaku, ya Allah. Kasihan anak-anakku masih kecil-kecil kalau kami sempat pisah. Minta kepada Allah. Tumpuk di atas sejadah tuh buku nikah. Sambil cek. Apakah masa berlaku sudah habis atau masih panjang? Kenapa? Karena kita kadang tidak pernah menengok buku nikah kita. Di situ ada hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ketika kita punya masalah nih, rumah mau diambil nih sama debt collector, ambil kunci rumah, taruh di atas sejadah. Minta kepada Allah spesifik, ya Allah, ini rumah mau diambil, ya Allah. Engkau yang memberikan aku tempat tinggal, ya Allah. Engkau pula yang akan bisa memberikan solusi buat hambamu ini, ya Allah. Minta yang spesifik sama Allah. Lalu kata Rasul, setelah melakukan yang keempat, yang kelima, ikhlas, pasrah. Pasrahkan pada Allah. Kita sudah mengikuti anjuran dari Rasulullah. Sudah berwudu, menjaga kesucian hati dan pikiran. Sudah sholat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk membaca Quran. Agar kita mengikuti jalur rel yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kita sudah berdoa, memohon kebaikan Allah dan jalan keluar dari Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan jalan keluar itu, rezeki Allah itu dari tempat yang tidak pernah dia sangka, dari orang yang tidak pernah dia duga. Maka lakukan itu
Dan setelah itu dilakukan, patawakkal ala Allah, pasrahkan kepada Allah. Kalau kita sudah memohon seperti itu, taruh lagi tuh, masih ada di sejadah buku nikah. Ya Allah, saya sudah berdoa ya Allah. Tapi kalau engkau merasa ini yang terbaik, aku harus berpisah meninggalkan istriku ya Allah. Aku ikhlas pasrah. Yang penting mudah-mudahan istriku mendapat suami yang lebih baik daripada aku. Anak-anakku mudah-mudahan bisa dapat bapak yang lebih baik daripada aku. Allah yang tahu. Yang sudah di pengadilan bisa rujuk kembali kalau Allah mau. Maka hadirin, jangan pernah kita meragukan rahasia kebesaran Allah. Dan yang terakhir, yang keenam, ini yang kadang suka kita lupakan. Karena kita kalau lagi susah, ada orang lain datang ke rumah kita. Pak, saya minjem duit Pak. Saya juga lagi susah, kamu minjem duit. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, itu malaikat yang dikirim oleh Allah untuk membuka jalan keluar kita. Karena yang keenam, kalau kita pengen masalah kita kelar, fal yatasaddaq, bersedekahlah. Ustadz, kita lagi banyak masalah, banyak hutang, masa disuruh sedekah? Itulah ujian dari Allah. Bersedekahlah. Sedekah, salah satunya sedekah terbaik adalah ke keluarga kita, ke orang terdekat kita. Bantu dulu. Kalau kita punya masalah, kita punya rezeki, bantu orang lain. Yang kita sedekahkan akan kembali kepada kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Ini Allah yang menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk memberitahukan kepada kita sebagai umatnya, kalau punya masalah, jangan takut. Ada Allah yang akan bisa menyelesaikan masalah kita. Yang penting kita selalu dalam koridor Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini, khotib meminta kepada Allah, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan jalan keluar atas masalah-masalah kita. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan semua pekerjaan usaha kita diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.